Angel boy, you say that. Never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Said that you'd never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no I'm not your man. I can blow you. Hello everyone, welcome back to my channel. Ketemu aku lagi karena Michelle. Dan di video kali ini aku mau recycling my old clothes. Jadi aku pengen transforming baju-baju yang udah lama, udah ngebosenin, udah nggak aku pakai lagi, jadi baju baru, jadi baju yang lebih trendy dan mungkin bisa aku pakai lagi. Sebenarnya tuh aku udah pernah buat video tentang transforming old clothes. Jadi ini dia videonya. Akhir-akhir ini video itu tuh lagi banyak banget yang nonton. Padahal waktu awal-awal aku upload, kayaknya orang-orang tuh nggak begitu interest gitu buat nonton video itu. Jadi viewsnya tuh sebenarnya sedikit. Tapi aku juga nggak apa-apa gitu, karena sebenarnya video itu aku buat nggak terlalu butuh banyak effort. Jadi aku juga sebenarnya iseng-iseng buat video itu karena aku pengen nambah koleksi baju crop. Dan sebenarnya video itu sedikit mengecewakan karena kalau kalian pun udah nonton, hasilnya itu sebenarnya nggak begitu wow banget, bahkan bisa dibilang jelek karena gunting yang aku pakai pada saat di video itu guntingnya tumpul. Jadi hasil potongannya itu benar-benar yang nggak rapi banget. Jadi aku sendiri pun sebenarnya nggak make baju-baju yang udah aku hasilin dari video itu gitu. Nah, jadi aku paham kenapa aku dapat lumayan banyak dislike untuk video itu. Tapi aku juga ngerasa cukup bersalah buat video itu karena aku ngerasa aku bener-bener nggak yang terlalu serius banget. Jadi hasilnya pun mengecewakan sebenarnya. Jadi ya udah aku putusin untuk buat part 2-nya. Jadi video ini adalah part 2-nya. Nah, di sini aku berharap banget bahwa video ini tuh bisa Nah, di sini aku berharap bahwa video ini tuh bisa mengobati rasa bersalah aku atas video yang sebelumnya itu. Oke, di sini aku pengen kasih tahu bahan dan alat apa aja yang aku pakai. Di sini aku punya fabric glue, jadi ini lem khusus kain gitu. Terus ada gunting. Pastiin guntingnya itu gunting yang tajam, biar pas gunting kainnya itu mulus gitu. Di sini aku juga pakai penggaris. Sini aku punya semacam spidol gitu, drawing pen. Terus aku pakai silet juga. Terus ada peniti. Terus di sini juga ada benang dan jarum buat jahit. Terus yang terakhir ada pinset. Oke, masuk ke baju yang pertama. Jadi baju pertama ini tuh kaos biasa dengan pattern pisang. Nah, kaos ini tuh udah lama banget nggak aku pakai. Sebenarnya masih bagus, bahannya juga oke, modelnya juga ya oke lah, kayak model kaos biasa gitu kan. Tapi alasan utama kenapa aku nggak pakai baju ini lagi adalah karena aku bosen gitu sama modelnya. Karena cuman kayak kaos biasa gitu, dan apalagi kaosnya ini modelnya kayak panjang banget sampai bawah gitu. Jadi di sini aku berinisiatif untuk mengubah kaos ini menjadi crop. Nah, tapi di sini nggak cuma sebatas crop, jadi aku tuh kayak nambahin karet di bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya tuh bisa fleksibel gitu, jadi bisa ngaret gitu, dan kesannya kayak lebih sporty. Nah, yang pertama kali aku lakuin yang pasti adalah aku nge-crop bajunya dulu. Jadi aku potong bajunya. Di sini aku pakai contoh baju lain. Jadi aku punya baju crop yang menurut aku panjangnya itu udah pas di aku. Jadi aku pakai bajunya buat ngukur baju yang pengen aku potong ini. Nah, di sini aku potongnya tuh agak lebihin untuk bagian karetnya. Aku lipet ke arah atas dan buat aku lem. Jadi di sini aku nggak pakai jahit tapi aku lem dengan fabric glue. Jadi lemnya itu khusus untuk kain. Nah, di lemnya itu di bagian ujung-ujungnya aja karena kita perlu ngebuat ruang buat karetnya masuk. Jadi ruang kosong yang ada di sela-sela itu adalah buat karet itu masuk. Jadi jangan dilem. Terus jangan dijahit juga. Ya, jadi yang dilem atau dijahit itu di pinggirannya aja gitu. Nah, di sini setelah aku udah ngelem seluruhnya, ngelingkar, itu kita lem semua. Nah, aku terus potong di bagian tengah dari lipetan itu tadi buat jalan masuk karetnya. Nah, karet yang aku pakai adalah karet dari sisa celana yang udah nggak aku pakai. Jadi celana karet itu ada yang nggak aku pakai, aku potong, terus aku ambil karetnya. Nah, karena karetnya itu kan nggak mungkin sama panjang dengan lingkar bajunya, itu kan kayak pasti dia bakal lost gitu kalau kita masukin doang. Jadi biar gampang kita pakai peniti di bagian ujungnya biar
kita tahu nih karetnya tuh udah masuk sejauh apa dan kita bisa dorong lagi gitu. Aku masukin dan ngelingker sampai dia keluar lagi ke lubang yang sama. Terus pas udah ketemu nih ujung dari karetnya, aku ikat karetnya biar dia nggak lepas gitu, biar dia kebentuk lingkaran. Dan pas aku coba, hasilnya tuh aku suka karena sesuai ekspektasi aku. Dan menurut aku karetnya juga pas, nggak yang buat aku senep banget gitu, enggak, tapi pas gitu di perut. Menurut aku model bajunya jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena yang sebelumnya tuh ngebosenin banget. Nah di sini karena ini emang modelnya agak sporty gitu, pas aku pakai aku ngelipet bagian tangannya biar kelihatan lebih oke lagi, lebih trendy gitu. Tau gak guys, sebenarnya aku tuh nge-record ini sambil kelas online. Jadi aku tuh rada takut gitu, pengen ngomong terus, takutnya nanti kelewat gitu. Dan ternyata emang iya kelewat, ada soal yang dikasih dan aku nggak tahu. No! So, masuk ke baju kedua. Jadi baju kedua ini tuh baju rajut. Jadi modelnya tuh V-neck dan tangannya itu 3/4. Nah, di sini alasan kenapa aku nggak pakai lagi bajunya adalah karena baju ini tuh kadang ngebuat aku kelihatan lebih gendut dan aku kurang suka sama potongan tangannya, yaitu 3/4. Jadi tangan aku ini tipenya tangan yang pendek gitu. Jadi ketika aku pakai bajunya, karena lengannya itu 3/4, tangan aku tuh kelihatan kayak gede banget. Nah, di sini aku berinisiatif untuk potong bagian lehernya. Jadi dari yang model bajunya V-neck, aku pengen ngebuat bajunya tuh jadi model Sabrina gitu, atau bisa dibilang off shoulder. Jadi aku potong bagian tangannya juga jadi lebih pendek. Terus aku juga crop bajunya, karena menurut aku untuk baju Sabrina kayak gitu kayaknya lebih bagus kalau crop. Ya meskipun baju ini emang kelihatannya sedikit seksi ya, tapi bisa banget kok kalau baju ini dipakein outer lagi gitu. Karena kesannya bajunya juga bisa jadi kayak kemben. Nah, di sini yang aku lakuin cuman potong-potong doang. Jadi aku cuman pakai gunting tanpa jahit dan tanpa lem. Dan hasilnya buat aku cukup memuaskan karena menurut aku hasilnya lucu. Dan pas dipakai juga oke, meskipun potongannya masih agak kurang rapi karena ini juga baju rajut dan apalagi dia kan punya pattern yang garis lurus gitu. Sebenarnya ini mempermudah aku motong bajunya, tapi kalau misalnya miring itu kelihatan banget gitu salah potongnya. Jadi di situ aku masih agak kurang rapi. Tapi overall aku suka sih sama bajunya dan kayaknya ini bisa aku pakai lagi. You go on and make me feel things that I don't wanna feel. So I get scared every time you open up, I'm shutting down. Every time you come in, I push. Oke, masuk ke yang ketiga. Jadi yang ketiga ini bukan baju tapi celana. Jadi ini celana jeans panjang warna hitam. Dan ini dulu banget aku tuh sering banget pakai karena dulu aku emang nggak gitu suka koleksi jeans dan emang nggak terlalu ngerti model jeans. Jadi aku cuma punya satu ini dan aku pakai terus sampai warna hitamnya itu agak sedikit pudar karena dipakai cuci, pakai cuci, pakai cuci gitu. Nah, akhir-akhir ini emang aku udah nggak pernah lagi pakai setelah mengenal jeans yang lainnya kayak boyfriend jeans, mom jeans, baggy jeans. Jadi kayak model ini emang ketinggalan zaman gitu. Maksudnya kayak model jeans biasa banget dan nggak trendy sama sekali. Terus juga pas dipakai dia tuh kayak nggak terlalu high waist gitu. Kalau misalnya perut lagi buncit itu pasti kelihatan banget gitu. Jadi emang agak susah pakainya. Jadi di sini yang aku lakuin adalah aku ngukur dulu celananya, yaitu dengan menggunakan celana pendek yang aku punya dan menurut aku tuh panjangnya udah pas. Terus di situ aku garis pakai spidol dan di situ aku potong. Nah di sini sebenarnya aku agak kaget ya setelah potong karena ternyata pendek banget. Hah, ini kayak daleman gitu loh, kayak terlalu pendek gak sih? Tapi setelah dipakai ternyata nggak begitu pendek. Nah, terus juga di sini aku pakai pinset buat bagian bawahnya karena kan potongannya tuh kayak lurus banget dan boring gitu ya. Jadi di situ aku pakai pinset buat tarikin benang-benangnya. Jadi kayak ada kesannya ada benang-benang yang
ngegantung gitu. Terus aku juga ada nyayat bagian celananya dengan silet, jadi biar kasih kesan yang lebih trendy ke celananya. Tapi di sini emang agak susah buat ngeberantakin benangnya karena emang bahan jeansnya ini bukan bahan jeans yang tebal gitu, jadi benangnya tuh juga tipis-tipis banget. Jadi nggak terlalu berhasil sih dengan pinset, tapi ya udahlah. Yang penting celananya lumayan oke pas dipakai. Menurut aku sih hasilnya biasa aja sih, dan aku juga nggak tahu apakah aku bakal pakai keluar karena aku juga sebenarnya jarang pakai celana pendek. Dan apalagi celana pendek itu benar-benar fit banget di badan, kayak ketat. Jadi aku mungkin mikir-mikir dulu untuk pakai celana ini. Tapi kalau dibandingin dengan wujud asli celananya, itu celana panjang, menurut aku sih ini udah lumayan berhasil ya. Karena setidaknya aku ada lebih keinginan untuk pakai daripada celana aslinya gitu. I'll getting stoned, out of neon. We only talk when liquor involved, huh? All of my friends wanting a week to end. All of my friends. Oke, masuk ke baju yang keempat. Jadi yang baju keempat ini juga berbahan rajut, tapi di tangan panjang dan di bagian leher dia kayak tipenya turtleneck gitu. Nah, alasan kenapa aku nggak pakai baju ini adalah karena emang modelnya boring banget, dan juga pas dipakai itu bisa ngebuat badan kelihatan lebih gendut gitu. Jadi di sini aku berinisiatif pengen ngubah turtleneck berbahan rajut ini menjadi kardigan. Dan kardigannya itu aku pengen buat tali di bagian tengahnya. Jadi dia nggak pakai kancing tapi pakai tali, dan talinya itu bakal diikat gitu. Nah, di sini juga aku tanpa jahit sama sekali dan cuman potong-potong doang. Aku ngebuang dulu bagian turtlenecknya. Jadi aku pengen ngebuat bagian kerahnya itu, bagian lehernya itu bentuknya V gitu. Jadi biar kayak kardigan-kardigan. Terus juga bagian bawahnya aku crop. Nah, di sini kesalahan yang aku buat adalah ketika aku pengen ngebentuk bagian lehernya menjadi bentuk V, aku juga motong bagian belakangnya. Jadi di bagian belakangnya juga kebentuk V gitu. Dan aku baru sadar setelah dipotong. Jadi kayak, oh god, jadi kayak aneh gitu sebenarnya bentuknya. Tapi untungnya pas dipakai nggak seaneh itu guys. Nah, jadi setelah aku potong bagian leher dan nge-crop bajunya, aku ngebagi jadi dua bajunya. Jadi biar kayak kardigan gitu, aku potong bagian tengahnya, ngikutin garis doang, nggak perlu di garis-garis sendiri karena dia udah ada garis. Terus aku tadi seperti aku bilang, karena aku pengen buat tali di bagian tengahnya, aku nempel tali itu. Nah, di sini adalah kita ngebuka bagian kardigan itu, dan bagian yang kepotong tadi itu dilipat ke arah luar. Terus kita tempel talinya. Jadi aku pengennya ngebuat dua baris tali. Jadi yang aku pakai adalah 4 tali, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Nah, disitu aku tempel talinya pakai fabric glue tadi. Aku suka sama hasilnya, dan menurut aku ini cukup sukses karena kardigannya itu jadi cute banget, apalagi karena ada talinya. Masuk ke baju yang terakhir. Jadi baju terakhir ini sebenarnya baju yang ngebuat aku mikir berkali-kali apakah aku pengen nge-recycling baju ini atau enggak, karena yang ini tuh agak sedikit sulit gitu. Nggak sulit-sulit banget sih ya, tapi di pikiran aku waktu awal pengen ngebuat baju ini, aku ngerasa kayak takut banget gagal gitu, takut banget karena sayang gitu, sebenarnya masih bisa dipakai. Ya meskipun akhir-akhir ini aku jarang pakai bajunya. Nah, di sini rencana aku adalah ngebuat jadi atasan dan bawahan yang terpisah gitu. Jadi aku pengen potong. Jadi atasannya itu tetap dengan model seperti itu. Jadi aku cuman potong aja. Aku nggak apa-apain bagian atasnya. Kerahnya tetap sama. Terus juga kancingnya tetap sama. Nah, tapi yang beda lah di bagian bawahnya itu aku jadiin rok. Nah, roknya ini gimana caranya? Sebenarnya kan kalau lihat dari potongannya, lingkar pinggulnya itu sebenarnya cukup besar. Nah, di sini aku pakai karet lagi-lagi. Jadi sama kayak baju yang pertama, aku pakai karet dan caranya juga sama. Jadi aku ngelipet sedikit bagian atasnya. Jadi bagian di sekitar pinggang aku lipat. Terus sama aku pakai lem lagi. Jadi aku lem. Terus aku gunting sedikit bagian terus buat masukin
karetnya, dan aku juga pakai peniti. Nah, di sini karetnya itu aku dapatnya itu dari celana bekas juga, maksudnya celana yang udah nggak aku pakai. Dan karet yang aku dapat dari celana itu agak lebar gitu, beda sama yang buat baju pertama. Buat baju pertama itu karetnya nggak terlalu lebar, tapi yang ini lebar gitu. Nah, di sini tuh karetnya nggak bisa diikat, jadi aku jahit karetnya. Nah, di sini aku menggunakan teknik jahit ya. Jadi dari sekian baju, dari 5 baju itu aku pakai jahit itu cuman pas mau ngejahit karetnya. Sejujurnya aku tuh udah lama banget nggak ngejahit guys. Jadi aku tuh ngejahit terakhir kali ngejahit itu pas SD, dan itu ngejahit baju Barbie gitu. Dan ya akhirnya karetnya terjahit guys, dan nyambung gitu. Oke. Dan buat aku hasilnya itu di atas ekspektasi aku, karena aku mikirnya kan takut gagal terus tuh pas mau nge-transforming bajunya. Jadi pas ngeliat hasilnya sebenarnya itu di atas ekspektasi aku, karena menurut aku roknya lumayan bagus, lumayan fit di badan juga, kesannya nggak aneh-aneh banget gitu. Terus buat atasannya mungkin aku agak sebel sama bagian kerahnya sih. Kerahnya itu kayak tinggi banget, tapi aku juga bingung mau ngapain gitu sama kerahnya. Apakah kalau dipotong bakal lebih bagus? Tapi kayaknya enggak gitu. Jadi ya udah deh, biarin kerahnya. But yeah, overall aku lumayan puas sama hasil transforming baju kali ini. So ya, jadi itu dia video kali ini tentang transforming baju lama jadi baju baru. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian dan menghibur tentunya. Terus kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus juga jangan lupa nyalain loncengnya, jadi kalian bisa tahu kalau misalnya aku upload video baru. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!